Heboh lagi nih, muncul kabar baru, yaitu kata anak almarhum Hari Mulyono, ijazah ayahnya dicetak ulang. Jokowi di Pasar Pramuka, kubu Jokowi gugup, satu-satu mulai terbongkar. Anak almarhum Hari Mulyono bisa datangkan saksi kunci bernama Widodo, pencetak ulang ijazah palsu milik ayahnya yang sempat dibuat tahun 2012 untuk kepentingan Pilkada Jokowi. Apakah semua ini benar? Bisa saja. Mari kita kupas tuntas. Di tengah polemik ijazah Jokowi, Widodo kini sedang viral karena ia mengaku pencetak ulang ijazah Jokowi Pasar Pramuka pada tahun 2012 silam. Disebutkan jika Widodo mencetak ulang ijazah Jokowi pada tahun 2012 saat masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Pencetakan ulang ijazah itu diserbu dilakukan diam-diam oleh tim relawan Jokowi yang bernama David, Anggit, dan Widodo. Tuduhan tersebut bahkan diurai Beator saat diwawancarai televisi iNews TV beberapa waktu lalu. Kala itu, persiapan pencalonan Jokowi di Pilpres 2014, sekretaris tim kampanye Jokowi Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang melihat ijazah tersebut. Yang mana ijazah itu adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi maju Pilgub Jakarta. Mengejutkan lagi, Beator mengungkap, dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Dan orang yang mencetak itu adalah Widodo, sesuai penjelasan Dani Iskandar di tahun 2012. Jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Bahan asli itu apa saja? Bahan asli itu kertas dari nggak dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait. Ya, dan kita nggak ngejetok, kita pesan itu bilang ada orderan masuk. Karena kan kemauan tes kami kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana, terus kemudian Kalau itu yang mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga mbak, yang dia punya link langsung ke orang di lembaga tersebut ya. asli, Iya. sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut. Seperti kalau yang asli itu kan nggak boleh, punya nggak, kalau original itu nggak rawang atau diterani pasti nanti bakal timbul warnanya kayak biru-biru gitu, hijau biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas Bima. Sama 99% nggak bisa dibedain. Mana Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana Pak? Kan dikasih tahu ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Babang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu ada namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dani Iskandar, sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi, dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitur, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Itu atas penjelasan dari Dani Iskandar. Bayangkan sebuah republik yang selama bertahun-tahun berdiri di atas narasi kesederhanaan, kejujuran, dan legitimasi moral. Lalu tiba-tiba, fondasi itu diguncang oleh satu pertanyaan yang sebenarnya sangat elementer. Apakah dokumen akademik seorang mantan kepala negara benar-benar otentik, ataukah hanya sah karena kekuasaan membuatnya tampak sah? Isu ijazah Joko Widodo bukan sekedar soal selembar kertas. Ia telah berubah menjadi simbol pertarungan antara transparansi dan kekuasaan, antara hak publik untuk tahu dan kecenderungan elit untuk menutup rapat-rapat sesuatu yang dianggap remeh, padahal justru krusial. Dia tunjukin dulu normalnya ini. Ini ya, yang diklaim sebagai ijazah. Dan itu fotokopian katanya. Ya. Nah, sekarang gue fokus ke nomornya ya. Gue fokus ke nomornya. Aduh, ini agak. Nah, nomornya cuma gini doang, 1120. Nomornya tuh, nomornya. Nomor. Sudah tuh. Ya, ini ijazah udah. Ijazah. Pesan di kelar sablon pinggir jalan. Sudah, cuman 120 nggak ada garing tahun berapa tuh? Bandingkan dengan ini. Ini nomor gue tadi. Ya, ini
tidak perlu disangsikan, gue punya ijazah. Gitu loh. Jadi sederhana kan? Nggak harus lari sewa pengacara, bayar ini, bayar itu, habis duit rakyat jadi bingung. Terjadi pro kontra di antara rakyat. Kalau cinta sama rakyatnya supaya rakyatnya tidak terbelah, ya tunjukkan kamu punya. Kalau nggak punya, yang ngomong aja nggak punya, kenapa? Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Urusan besar. Enak. Lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual, person in law, subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Gimana pidananya? Dijawab aja kan? Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung, perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Anda Rocky Gerung, gua nggak punya. Memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan. Isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo bukan lagi sekedar gosip pinggir warung kopi. Ia telah naik kelas menjadi krisis etik nasional. Dan semakin hari, krisis ini menunjukkan satu gejala yang tak terbantahkan. Kubu kekuasaan terlihat gugup, tergagap, dan reaktif. Mengapa gugup? Karena satu persatu narasi yang selama ini ditutup rapat, kini dibuka oleh orang-orang yang justru berasal dari lingkaran lama. Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik kembali memanas. Pernyataan politikus senior PDIP Beator Suryadi membuka kembali bab lama yang tak pernah benar-benar ditutup. Dugaan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka menjelang Pilkada DKI Jakarta 2012. Pernyataan ini bukan datang dari anonim, melainkan dari figur politik yang mengklaim mendapat informasi dari jejaring internal lama. Sebuah klaim yang tentu harus diuji, tetapi juga tak bisa diabaikan begitu saja. Pasar Pramuka bagi warga Jakarta bukan sekedar lokasi. Ia adalah memori kolektif, tempat di mana pada era tertentu hal-hal ilegal bisa disulap menjadi tampak legal karena ada kebutuhan dan permintaan. Dari jasa skripsi, dokumen akademik, hingga pencetakan berbagai surat. Ini bukan rahasia, bukan mitos, dan bukan cerita gelap bawah tanah. Ini cerita yang dulu terang-terangan. Apa artinya? Artinya, isu ini tidak lagi bisa dipatahkan dengan senyum, konferensi pers normatif, atau klarifikasi setengah hati. Ini bukan lagi soal percaya atau tidak percaya. Yang membuat persoalan ini makin sensitif adalah munculnya nama Widodo, sosok yang disebut-sebut mengenal Jokowi sejak awal 2000-an dan pernah berada di lingkaran dukungan. Widodo bukan nama sembarangan, bukan orang asing, bukan oposisi. Seseorang yang mengaku mengenal Jokowi sejak sebelum jadi wali kota, pernah membantu secara profesional, pernah berada di lingkaran dukungan, pernah ada di dalam. Jika benar ia mengetahui atau bahkan terlibat dalam proses pencetakan ulang ijazah, sekali lagi, ini klaim yang harus diuji, bukan dipercaya mentah-mentah. Ini bukan lagi isu politik, ini bom hukum dan moral. Dan di titik inilah, kepanikan menjadi masuk akal, karena skandal terbesar dalam sejarah demokrasi bukanlah korupsi, melainkan pemalsuan legitimasi. Jika ijazah saja palsu, maka seluruh narasi meritokrasi runtuh. Jika riwayat akademik bisa direkayasa, maka apalagi yang bisa dipercaya? Yang paling ironis, alih-alih membuka semuanya secara transparan, kubu Jokowi justru memilih jalan kekuasaan. Padahal dalam etika republik, mantan presiden bukan warga biasa. Ia adalah simbol negara. Ia wajib bersih bukan hanya secara hukum, tetapi secara moral. Menunjukkan ijazah asli seharusnya hanya butuh 5 menit, tapi mengapa bertahun-tahun tak pernah tuntas? Lebih jauh, kabar tentang anak almarhum Hari Mulyono yang disebut mengetahui riwayat pencetakan ulang ijazah ayahnya. Sekali lagi, ini klaim yang beredar di ruang publik, bukan kebenaran yang telah diuji.
Namun di republik yang sehat, klaim seperti ini tidak dibungkam, melainkan diperiksa secara terbuka. Jika keliru, luruskan dengan bukti. Jika benar, proses hukumlah yang bicara. Sejarawan bisa bekerja, peneliti bisa menguji, dan publik bisa menilai dengan akal sehat. Jika semua ini tidak benar, maka seharusnya tidak ada yang perlu ditakuti. Justru transparansi total akan memulihkan kepercayaan. Tetapi jika transparansi terus dihindari, maka opini publik akan terus tumbuh liar karena kekosongan penjelasan selalu diisi oleh kecurigaan. Pada akhirnya, isu ijazah Jokowi bukan sekedar tentang Jokowi. Ia adalah cermin republik. Apakah kita negara yang berani membuka kebenaran atau negara yang mengandalkan kekuasaan untuk menutup pertanyaan? Apakah hukum ditegakkan untuk keadilan atau untuk membungkam? Publik tidak menuntut keajaiban, publik hanya menuntut kejujuran. Karena tanpa kejujuran, legitimasi hanyalah panggung sandiwara. Dan sejarah, cepat atau lambat, selalu punya cara sendiri untuk membuka tirai. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Teman-teman, baru-baru ini, kita semua dikejutkan oleh tayangan yang sangat menarik dan memicu perbincangan masyarakat. Apalagi kalau bukan soal polemik hukum, isu keaslian ijazah hingga pertemuan mendadak yang memicu berbagai spekulasi. Mari kita bedah satu persatu isu panas hari ini. Pertama, ketegasan di ruang sidang dan isu ijazah. Di awal video, kita disuguhkan ketegangan yang luar biasa. Di persidangan, terjadi perdebatan sengit mengenai integritas penegak hukum dan tuntutan agar rasa keadilan benar-benar ditegakkan menggunakan hati nurani, bukan sekadar teks undang-undang. Lebih jauh, perdebatan beralih ke masalah klasik yang kembali mencuat. Keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Diskusi dalam cuplikan video tersebut mempertanyakan mengapa bukti fisik ijazah asli terasa begitu sulit untuk diperlihatkan ke publik secara transparan. Muncul analisis menggunakan algoritma tertentu yang menduga adanya perbedaan antara dokumen yang diunggah ke publik atau berkas di KPU dengan dokumen yang ditunjukkan pada saat gelar perkara khusus. Isu ini dinilai publik bagaikan awan gelap yang terus-menerus yang dicoba untuk ditutupi. Kedua, pertemuan rahasia 2 jam Jokowi dan Prabowo. Sobat politik, isu yang tak kalah menggemparkan adalah bocornya informasi mengenai pertemuan mendadak antara Pak Jokowi dan Pak Presiden Prabowo Subianto di kediaman Pak Prabowo. Berdasarkan informasi dari ajudan, pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan memakan waktu hampir 2 jam lamanya. Pertemuan yang hanya dihadiri oleh mereka berdua ini memicu spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat. Mengapa dilakukan secara mendadak? Banyak netizen yang beranggapan bahwa pertemuan ini terjadi karena situasi Pak Jokowi yang mulai terdesak oleh berbagai tuntutan publik agar beliau diadili. Namun, publik bertanya-tanya apakah Pak Prabowo dan Pak Jokowi sedang mencari perlindungan terhadap Pak Prabowo, ataukah ada agenda rahasia yang sedang mereka bicarakan? Ketiga, suara netizen. Ujian ketegasan Presiden Prabowo. Melihat fenomena ini, gelombang komentar dari para netizen pun tak terbendung. Banyak yang mengingatkan dia agar meminta Pak Prabowo tetap berdiri teguh bersama rakyat. Netizen berharap Pak Prabowo tetap menjadi pemimpin yang bijak, jujur, tegas, dan tidak ikut campur atau tunduk pada intervensi politik masa lalu. Jika ada pelanggaran hukum atau indikasi korupsi di masa lalu, biarkan lembaga hukum seperti KPK membongkarnya secara independen demi kebesaran bangsa ini. Polemik ini memang pelik. Di satu sisi, pengusutan dan yang tuntas dan jujur dianggap sebagai barometer penegakan hukum kita. Namun di sisi lain, kita juga tetap harus tenang dan bijak agar isu-isu seperti ini tidak memecah belah persatuan bangsa Republik Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat
dan tanggapan dari teman-teman kita. Pertama, teman kita Hadiat memberikan tanggapannya. Ayo, Bapak Jaksa tunjukkan kebenaran dan kejujuran demi negeri yang adil dan makmur. Di sini teman kita Hial juga memberikan tanggapannya. Ini baru Pak Hakim yang mana tugasnya tidak main-main, menegakkan keadilan dan kejujuran. Teman-teman kita lanjut, teman kita Ferry juga memberikan tanggapannya. Hakim didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Wahai jaksa dan hakim, rakyat menanti keadilan, kejujuran dan ketegasan. Di sini teman kita Samsul juga memberikan tanggapannya. Selama si Jack tidak mau hadir di persidangan, kegaduhan makin berlarut-larut dan tidak ada hentinya. Teman-teman kita lanjut, teman kita Sugi juga memberikan tanggapannya. Jokowi harus dijemput paksa, hakim harus tegas. Jangan takut sama Jokowi. Ayo adili Jokowi, Pak Hakim supaya rakyat Indonesia jangan buat gaduh lagi. Di sini teman kita Roy juga memberikan tanggapannya. Tuntut segala keadilan, tanpa itu Indonesia akan hancur. Lindungilah hakim yang amanah ini, biar keadilan dan kebenaran terungkap. Rakyat Indonesia sudah lelah dan frustasi menghadapi kezaliman penguasa yang tidak amanah dan rakus ini. Teman-teman kita lanjut, teman kita Abi memberikan tanggapannya. Kelompok yang merasa tidak berdosa, yang selalu merasa benar, ya ampun bagaimana cara bertobatnya. Di sini teman kita Hasno juga memberikan tanggapannya. Ini sebuah kejanggalan dalam proses hukum. Demikian pula para penegak hukum. Bila ada yang tidak menegakkan kebenaran, semoga segera diikuti oleh Sang Maha Kuasa. Di sini teman kita Nora juga memberikan tanggapannya. Inilah manusia yang rela menanggung malu di dunia dan rela menanggung dosa di akhirat. Semoga para pejuang kebenaran selalu dilindungi oleh Tuhan. Di sini teman kita Yono juga memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa. Andi Asrun ini asli pembela Jokowi. Ngotot banget, nggak punya malu. Yang penting pikiran Andi dapat uang. Mari tegakkan kebenaran sebelum negeri ini luluh lantak oleh para koruptor dan mafia-mafia. Di sini teman kita Mari juga memberikan tanggapannya. Mantan hakim terus tegas, segera hadirkan yang bersangkutan secara langsung, bukan perwakilan. Di sini teman kita Amsar juga memberikan tanggapannya. Semoga Pak Hakim yang jujur dan amanah selalu dijaga oleh Allah. Kalau semua hakim kayak gini, Indonesia aman dari mafia hukum. Semoga hakim kayak gini diberi kesehatan. Teman-teman kita lanjut, teman kita Ati memberikan tanggapannya. Aduh Pak, kita hidup di dunia hanya sementara. Di akhirat kita akan menerima imbalan perbuatan kita di dunia beribu-ribu tahun. Di sini teman kita Budi Santoso juga memberikan tanggapannya. Buka sejujur-sejujurnya di depan publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi agar hukum kita kembali dipercaya. Rakyat cuma ingin kejujuran. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, perlihatkan saja bukti aslinya secara transparan. Di sini teman kita Rahayat juga memberikan tanggapannya. Apresiasi tinggi untuk majelis hakim yang berani bersuara keras demi tegaknya keadilan di negeri ini. Hukum harus tajam ke atas dan ke bawah. Jangan perlakuan istimewa untuk siapapun di persidangan. Teman-teman kita lanjut, teman kita Agus Setiawan memberikan tanggapannya. Mari kita kawal terus persidangan ini sampai tuntas agar terang benderang. Hati nurani dan integritas adalah kunci utama seorang penegak hukum. Tetapi semangat para hakim yang jujur. Teman-teman, mungkin saja demikian isu panas hari ini, dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.